Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Tika Koyunisa beserta Umarul Jannah akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan partisipasi guru dalam administrasi pendidikan dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari administrasi sekolah. Yang pertama adalah pengertian administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang berarti ke atau kepada, dan ministrator yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Dapat disimpulkan bahwa kata administrasi adalah suatu kegiatan untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah pengertian administrasi sekolah. Administrasi sekolah merupakan perpaduan dari dua kata, yakni administrasi dan sekolah, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Administrasi sekolah merupakan bagian dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan di suatu negara atau bahkan pendidikan pada umumnya. Sedangkan administrasi sekolah, kegiatan-kegiatannya terbatas pada pelaksanaan pengolahan pendidikan di sekolah, sehingga kita mengenal adanya administrasi sekolah dasar, administrasi sekolah lanjutan, administrasi perguruan tinggi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi sekolah. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan segala sesuatu, baik personal, spiritual maupun material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Adapun peranan guru dalam administrasi pendidikan di sekolah yang sesuai dengan klarifikasinya, yaitu yang pertama adalah administrasi kurikulum. Guru berperan dalam kurikulum, yaitu menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar mengajar dalam sebuah instansi pendidikan. Yang selanjutnya adalah administrasi kesiswaan. Merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan siswa baru, membina siswa baru, pembinaan selama siswa berada di sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu administrasi kepegawaian. Personel pendidikan dalam arti luas meliputi guru, pegawai, dan siswa. Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan personel pendidikan adalah golongan petugas yang membidangi kegiatan edukasi dan yang membidangi kegiatan non-edukasi. Selanjutnya yaitu administrasi keuangan. Administrasi keuangan meliputi perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dikelola untuk penyelenggaraan sekolah. Selanjutnya adalah administrasi sarana dan prasarana pendidikan.
Sarana dan prasarana pendidikan adalah sebuah benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar baik secara langsung ataupun tidak langsung. Administrasi prasarana dan sarana pendidikan merupakan keseluruhan perencanaan pengadaan, pendayagunaan dan pengawasan prasarana peralatan yang digunakan dalam pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tika Kaulani. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang prinsip administrasi Husemas atau adapun prinsip-prinsip administrasi hubungan sekolah dan masyarakat sebagai berikut. Pertama, integrity, kedua, continuity, ketiga, simplicity, keempat, coverage, kelima, constructiveness, dan keenam yaitu adaptability. Pertama, integrity. Integrity yaitu prinsip yang mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Kedua yaitu continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu. Misalnya, dapat dilakukan pada setiap semester sekali. Yang ketiga yaitu simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai kondisi dan karakteristik pendengar atau masyarakat setempat. Yang keempat yaitu coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain sebagainya. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala sesuatu itu mengandung prinsip yang lengkap, akurat, dan update. Yang kelima yaitu constructiveness, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat harus memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Yang keenam yaitu adaptability, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya atau kultur, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Berikutnya yaitu teknik administrasi Husemas. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu pertama, teknik tertulis. Adapun pengertian teknik tertulis yaitu hubungan antara sekolah dan masyarakat yang dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan berupa buku kecil pada permulaan tahun ajaran, pamflet, berita kegiatan murid, catatan berita gembira, buku kecil tentang cara membimbing anak. Yang kedua yaitu teknik lisan. Teknik lisan merupakan hubungan sekolah dengan masyarakat
Dapat juga secara lisan, yaitu dengan kunjungan rumah dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat. Pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga, ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan anak akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minatnya. Yang ketiga yaitu teknik peragaan, yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Yang keempat yaitu teknik elektronik. Pengertiannya yaitu seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan laptop, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Tika Hoirunisa. Di sini saya akan menyampaikan mengenai yang pertama, tujuan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan juga yang terakhir, pengaruh hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, ada tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun dengan tujuan popularitas sekolah di mata masyarakat. Jadi, popularitas sekolah akan tinggi jika mampu menghasilkan atau menciptakan program-program yang bermutu dan juga relevan dengan kebutuhan dan cita-cita bersama. Dan dari program tersebut dapat melahirkan sosok-sosok individu yang mapan secara spiritual dan juga intelektual. Kemudian tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Di antaranya yang pertama, memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi, dan juga perkembangannya. Kemudian yang kedua, menampung sarana dan juga pendapat dari warga sekolah dalam hubungan dengan pembinaan dan pengembangan di sekolah. Kemudian yang terakhir, dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama antara warga sekolah itu sendiri. Kemudian ada juga tujuan utama yang ingin dicapai dengan mengembangkan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah yang pertama, peningkatan pahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan oleh sekolah. Kemudian yang kedua, peningkatan pemahaman sekolah tentang kedudukan serta aspirasi masyarakat tersebut terhadap sekolah. Kemudian ada peningkatan usaha orang tua, siswa atau wali murid dan juga guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik serta meningkatkan kuantitas serta kualitas bantuan orang tua siswa dalam kegiatan pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya serta peran mereka dalam memajukan pendidikan di sekolah dalam era pembangunan. Kemudian yang kelima, terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah serta apa yang dilakukan oleh sekolah. Yang keenam, pertanggungjawaban sekolah atas harapan yang disebabkan masyarakat kepada sekolah. Dan yang terakhir, dukungan serta bantuan masyarakat dalam memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk meneruskan dan meningkatkan program sekolah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Fungsi pokok hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menarik simpati masyarakat umumnya serta publik khususnya, sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo pada sekolah tersebut. Hal ini akan membantu sekolah mensukseskan program-programnya, sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Fungsi hubungan antara sekolah dengan masyarakat tersebut adalah yang pertama, ada mengatur hubungan sekolah dengan orang tua. Kemudian yang kedua, memelihara hubungan kontak baik dengan komite sekolah. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan juga organisasi nasional. Kemudian yang terakhir, memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam teknik.
komunikasi seperti majalah, surat menyurat, surat kabar, mendatangkan sumber, atau membuat majalah sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang terakhir yaitu pengaruh hubungan antara sekolah dan juga masyarakat, di mana kita mengetahui bahwa sekolah merupakan salah satu lembaga masyarakat. Di dalamnya terdapat reaksi dan interaksi antar warganya. Warga sekolah tersebut adalah guru, murid, tenaga administrasi sekolah, serta petugas sekolah lainnya, misalnya dokter sekolah, pelayanan, atau penjaga sekolah, warung sekolah, dan lain-lain. Sebagai salah satu lembaga, maka untuk dapat menjalankan tugasnya, maka sekolah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang sudah using dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat haruslah diperbaiki dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, metode yang digunakan harus mampu merangsang murid atau peserta didik untuk lebih mengenal kehidupan real di masyarakat. Kemudian membutuhkan sikap pada murid untuk belajar dan juga bekerja dari kehidupan sekitarnya. Dengan demikian, maka akan terdapat hubungan fungsional antara sekolah dan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, sekolah harus selalu berintegrasi dengan kehidupan masyarakat, sehingga kebutuhan kedua belah pihak akan terpenuhi. Kemudian terakhir, sekolah seharusnya dapat mengembangkan masyarakat dengan cara mengembangkan pembaharuan tata kehidupan masyarakat. Di dalam mengemban fungsi lembaga pengembangan masyarakat, pendidik mempunyai peranan yang cukup penting. Selain sebagai pengajar di sekolah, ia juga sebagai pemimpin masyarakat baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Kenyataannya menunjukkan bahwa tidak sedikit guru yang memangku jabatan masyarakat, misalnya seperti di KUD, Koperasi Uni Desa, Karang Taruna, dan juga lain sebagainya. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat pada dasarnya tergantung kepada kuantitas dan juga kualitas produk sekolah tersebut dan berapa jauh masyarakat dan dapat menikmati produk sekolah tersebut. Semakin luas sebaran produk sekolah di tengah-tengah masyarakat, dapat semakin meningkat kualitasnya produk sekolah tersebut yang telah membawa pengaruh positif terhadap perkembangan masyarakat. Seperti contoh pengaruh tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, membawa virus pembaruan yang tinggi bagi perkembangan masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, melahirkan warga masyarakat yang siap dan juga terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, melahirkan sikap positif dan konstruktif bagi warga masyarakat, sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Maka berdasarkan itulah bahwa pengaruh sekolah dengan masyarakat dapat berfungsi dan berperan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan juga mempersiapkan tenaga terampil, serta dapat meningkatkan produksi kerja. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan yang keempat, membentuk pribadi dan budi pekerti. Kemudian juga melestarikan nilai-nilai yang terpuji di dalam masyarakat. Dan yang keenam, membangun nilai yang baru yang dianggap serasi oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu, teknologi, dan modernisasi. Dan yang terakhir, menanamkan dan mempertebal semangat kebangsaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.